Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini di akuntansi perusahaan dagang ini kita akan membahas hanya jurnal-jurnalnya saja untuk di semester 3 ini. Nanti kalian akan membahasnya lebih dalam mungkin di semester 5 nanti ya. Di praktek akuntansi 2 mungkin. Nah, kalian harus tahu apa itu perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Bagaimana perbedaannya? Nah, di sini saya membaginya dalam 4 karakteristik. Di sini juga saya mencontohkan untuk perusahaan jasa itu adalah servis HP dan perusahaan dagang itu adalah penjual unit HP. Nah, dari karakteristik produk sendiri untuk perusahaan jasa servis HP itu adalah jasa. Sudah jelas dia itu menjual jasa atau layanan perbaikan handphone. Nah, untuk perusahaan dagang ya sudah jelas juga mereka itu menjual barang jadi yang diambil dari supplier lain atau dari pihak-pihak lain yang akan dijual kembali. Jadi dia tidak membuat barang, tapi dia cuma membeli barang jadi dan dijual kembali ke konsumen. Nah, karakteristik yang kedua adalah harga. Untuk perusahaan jasa servis HP itu harganya berubah-ubah. Maksudnya gini, jadi servis HP itu kan harganya berbeda-beda ya, sesuai dengan tingkat kerusakan HP. Misalkan kalau layar HP rusak misalkan itu harganya mahal daripada software atau perangkat lunak di dalamnya. Nah, kalau perusahaan dagang yaitu penjual unit HP itu seragam harganya sesuai dengan tipe HP. Jadi misalkan iPhone 7 misalkan. iPhone 7 ya sama harganya di toko itu semua. iPhone 8 juga misalkan harganya sama semua. Semua unit itu harganya sama sesuai dengan tipe HP. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah pengukuran laba. Nah, kalau perusahaan jasa misalkan servis HP yaitu pendapatan jasa dikurangin biaya. Jadi pendapatan jasa di sini adalah ya pendapatan servis HP dikurangi dengan misalnya listrik, kemudian komponen, penggantian komponen yang rusak. Nah, seperti itu. Kemudian perusahaan dagang penjual unit HP itu adalah penjualan dari customer dikurangi harga perolehan dan biaya lainnya. Jadi ya dari pengukuran labanya dari perusahaan dagang itu adalah mereka menjual kemudian dikurangi harga mereka membeli barang tadi. Misalkan HP iPhone 7 harga mereka beli atau harga perolehannya adalah 7 juta dan mereka jual ke konsumen dengan harga 8 juta. Jadi mereka dapat untung 1 juta. Dan biaya distribusi dari supplier ke perusahaan dagang ini misalkan 500.000, jadi 1 juta untung dari penjualan dan pembelian dikurangi dengan biaya distribusi 500.000. Jadi untung bersihnya sebesar 500.000. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir karakteristiknya adalah akun yang akan timbul. Nah, untuk perusahaan jasa servis HP itu adalah pendapatan dan beban sudah. Untuk perusahaan dagang penjual unit HP itu sesuai kegiatan, mulai dari pembelian, penjualan, retur, potongan, beban angkut. Kemudian ada yang namanya persediaan barang dagang, karena ini perusahaan dagang seharusnya ada persediaan. Nah, yang selanjutnya adalah tahap kegiatan perusahaan dagang. Jadi pada umumnya perusahaan dagang itu mempunyai 3 siklus. Yang pertama adalah membeli barang dagang dari pihak lain. Nah, kemudian disimpan persediaannya, kemudian dikeluarkan
untuk dijual ke customer. Kemudian mereka itu membeli barang tersebut itu lagi, itu namanya restock. Sampai sini paham kan ya? Nah, sebelum kita masuk ke jurnal-jurnalnya, kita harus tahu dulu metode-metode pencatatan dari perusahaan dagang. Ada yang namanya metode periodik dan adanya metode perpetual, periodik dan perpetual. Nah, kalau periodik ini dia itu mencatat misalkan barang masuk, dia itu mencatat pembelian di debit pada kas di kredit. Sementara di perpetual itu jurnalnya adalah misalkan persediaan bertambah dan kas keluar di kredit. Nah, kalau perpetual itu menilai persediaan berdasarkan transaksi. Jadi menilai persediaan berdasarkan transaksi yang terjadi pada saat itu juga. Jadi misalkan tanggal 1 Maret transaksi membeli persediaan. Nah, kalau perpetual ya dia dihitung juga pada tanggal 1 Maret itu. Nah, kalau periodik dia itu dihitung per akhir tahun. Nah, kalau di PSAK sendiri atau di Peraturan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kebanyakan perusahaan-perusahaan, apalagi yang perusahaan besar, perusahaan menengah ke atas, itu menggunakan sistem perpetual karena perhitungan persediaan menjadi lebih jelas dan menjadi lebih komprehensif. Nah, di sini nanti dicontoh-contohkan di slide-slide selanjutnya, kita akan menggunakan metode perpetual. Nah, siklus pertama yaitu pembelian barang dagang. Nah, untuk jurnal sederhananya, pembelian barang dagang secara tunai yaitu persediaan di debit, kas di kredit. Kemudian pembelian secara kredit yaitu persediaan di debit, kemudian utang dagang di kredit. Nah, di dalam pembelian kredit ini biasanya ada term atau termin kalau yang kita kenal. Nah, termin ini misalkan dicontohkan 2/10N/30. Jadi artinya mendapatkan potongan 2% jika dilunasi dalam rentang waktu 10 hari. Dan N/30 adalah jatuh tempo pembayaran. Nah, kalau di luar dari 10 hari maka tidak mendapatkan potongan. Dan perusahaan yang pembeliannya itu harus membayar penuh, tidak mendapatkan potongan. Nah, kalau misalkan mendapatkan potongan, itu dibebankan pada akun persediaan. Seperti apa contohnya? Nah, di sini dicontohkan pada 1 Maret PT Budi membeli barang dagang laptop secara kredit dengan harga 2 juta dengan termin 2/10N/30. Nah, jika pada 9 Maret PT Budi melunasi pembeliannya, maka mendapatkan di sini kita hitung potongan pembeliannya jadi sama dengan 2% dikalikan 2 juta. Karena dia melunasi pada 9 Maret. Jadi masih dalam masa diskon atau masa potongan pembelian. Dia mendapatkan 2% dikalikan nilai pembeliannya sebesar 2 juta, yaitu sama dengan 40.000. Sehingga yang dibayarkan oleh PT Budi yaitu 2 juta dikurangi 40.000 sebesar 1.960.000. Nah, jurnal dari PT Budi yaitu 1 Maret persediaan pada hutang dagang masing-masing sebesar 2 juta. Persediaan bertambah, hutang dagang juga bertambah sebesar 2 juta. Kemudian pada 9 Maret hutang dagang pada kas dan persediaan. Nah, kalau di sini 9 Maret melunasi, maka hutang dagangnya akan berkurang. Kas juga akan keluar. Kemudian di sini, nah yang sudah saya bilang sebelumnya, potongan pembelian itu dibebankan pada persediaan. Jadi di sini
Ada akun persediaan sebesar 40, yaitu potongan pembeliannya. Seperti itu. Jadi kas yang akan dibayarkan, kas yang akan keluar jadi 2 juta kurangi 40, 1.960 di akun kas di debitnya. Seperti itu. Kemudian siklus yang kedua adalah penjualan barang dagang. Jadi di sistem perpetual sendiri itu kalau misalkan penjualan itu ada 2 jurnal yang harus dibuat. Jurnal untuk mencatat penjualan dan jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan. Kemudian penjualan barang secara tunai, begini jurnalnya: kas penjualan, HPP persediaan. Kemudian penjualan secara kredit, piutang penjualan, HPP persediaan. Nah, termin juga berlaku pada transaksi penjualan. Nah, di sini karena dia karena dia memasukkan HPP, jadi ketika perusahaan itu berorientasi terhadap profit atau laba, nilai penjualan selalu lebih besar dari nilai HPP-nya. Nilai HPP-nya ini sendiri biasanya diketahui di soal ya. Misalkan contohnya begini. Pada 1 Juli, PT Budi menjual barang dagang secara kredit dengan total penjualan 2 juta. HPP barang yang dijual 1.500.000 dengan termin 210N/30. Nah, jika pada 9 Juli pelanggan melunasi, maka pelanggan mendapatkan potongan penjualan. Nah, karena dia melunasi pada 9 Juli, itu masuk dalam rentang 10 hari. Terminnya 2/10. Jadi pelanggan itu mendapatkan potongan 2%. Perhitungannya adalah potongan penjualan 2% dikali 2 juta sama dengan 40.000. Nah, sehingga yang akan diterima PT Budi yaitu 2 juta dikurangi 40.000 sama dengan 1.960.000. Nah, jurnal PT Budi pada tanggal 1 Juli itu adalah piutang dagang pada penjualan masing-masing sebesar 2 juta. Karena piutang dagang bertambah, penjualan juga bertambah. Nah, karena perpetual kita harus mencatat HPP-nya juga di jurnal pada tanggal yang sama. 1 Juli HPP bertambah 1.500.000 pada persediaan sebesar 1.500.000. Nah, kemudian pada 9 Juli kan pelanggan melunasi. Maka jurnalnya adalah kas di debit, potongan penjualan di debit, kemudian piutang dagang di kredit. Maka kas di sini adalah bertambah. Potongan penjualan juga bertambah, kemudian piutang dagang berkurang. Piutang dagangnya berapa berkurang ya? Sebesar yang tanggal 1 Juli itu 2 juta. Kemudian kas yang masuk karena dikurangi potongan penjualan tadi sebesar 1.960.000. Kas pada potongan penjualan, kas 1.960.000 dan potongan penjualan 40.000. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Minggu depan kita akan membahas tentang retur atau pengembalian dan bagaimana perhitungan nilai persediaan. Kan siklusnya adalah pembelian, penyimpanan, dan penjualan. Nah, di siklus yang kedua, penyimpanan, itu kita harus menghitung nilai dari persediaan itu. Nah, itu bagaimana? Minggu depan nanti akan kita bahas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.